Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikan makalah kami dengan baik. Salam serta salawat tak lupa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait makalah yang telah diberikan oleh Bapak Bahrul Alim, SPD MPD, yang berjudul Teori-Teori Pendidikan. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Fakhri Fauzan. Hai teman-teman, saya Muhammad Adnan Zakir Mustamin. Nama saya Yusri. Nama saya Nur Febrini. Latar belakang, pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam perkembangan individu dan masyarakat. Secara luas, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif, berbagai teori dan pendekatan yang mendasari proses belajar mengajar telah dikembangkan. Teori-teori ini muncul sebagai jawaban terhadap berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, baik dari segi psikologis, sosial, budaya, hingga filosofi pendidikan itu sendiri. Rumusan masalah. 1. Apa itu teori pendidikan? 2. Apa saja teori-teori pendidikan? 3. Bagaimana penerapan teori-teori pendidikan dalam proses belajar mengajar di sekolah? Pengertian teori pendidikan. Teori pendidikan merujuk pada kumpulan konsep, prinsip, dan pemikiran yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan merancang proses pendidikan. Secara umum, teori ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat dalam mengembangkan berbagai praktik pendidikan, baik di tingkat sekolah, perguruan tinggi, maupun dalam konteks pembelajaran yang lebih luas. Teori sebenarnya adalah sebuah alat untuk membantu menjelaskan sesuatu. Ia merupakan penyederhanaan dari gejala-gejala kehidupan supaya mudah kita pahami dan kita jelaskan. Teori akan membantu kita memahami suatu gejala dan membedakan diri dengan penjelasan yang lainnya. Meskipun demikian, perbedaan antara dua teori atau lebih yang berbeda tidak menutup kemungkinan ada suatu hal yang beririsan. Dan suatu teori yang baik diharapkan menghilangkan irisan-irisan itu sekecil mungkin untuk memberikan perbedaan antara seperangkat penjelasan dengan yang lainnya yang memiliki karakteristik masing-masing. Macam-macam teori pendidikan dan penerapannya. Teori pendidikan adalah dasar pemikiran yang digunakan untuk memahami proses belajar mengajar. Beberapa teori pendidikan yang utama memiliki pendekatan berbeda tentang bagaimana seseorang belajar dan cara terbaik untuk mengajarkannya. Berikut adalah beberapa teori pendidikan yang sering dibahas. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku individu. Dalam pendidikan, behaviorisme melihat pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati. Proses belajar ini terjadi melalui penguatan dan hukuman yang diterapkan untuk memperkuat atau mengurangi perilaku tertentu. Tokoh utama dari teori behaviorisme adalah Skinner, Ivan Pavlov, Joe Watson. Ciri khas teori pembelajaran dilihat sebagai respons terhadap stimulus yang diperkuat melalui pengulangan dan reward. Penerapan yang bisa diterapkan di kelas yaitu teori ini diterapkan dengan memberikan reward atau hukuman sebagai motivasi untuk mengubah perilaku siswa. Dan teori yang kedua adalah teori kognitivisme. Yaitu teori yang lebih menekankan pada bagaimana individu memproses informasi secara internal. Pembelajaran dianggap sebagai proses mental yang melibatkan pemahaman, penyimpanan,
dan perorganisasian informasi yang diterima. Tokoh utama dari teori ini yaitu Jean Piaget, kemudian Jerome Bruner, dan Lev Vygotsky. Ciri khas teori ini adalah yaitu proses aktif yang melibatkan struktur kognitif individu seperti perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Kemudian penerapannya pada pembelajaran yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan kritis dan pemecahan masalah serta teknik pembelajaran yang menantang siswa untuk berpikir lebih mendalam. Teori selanjutnya yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia atau sekitarnya. Dalam pandangan ini, siswa dianggap aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Dari teori ini yaitu Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Ciri khas teori ini yaitu pengetahuan yang dibangun melalui pengalaman langsung dan kolaborasi dengan orang lain. Penerapannya dapat melalui penggunaan pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan eksperimen yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori humanistik, yaitu teori yang memerankan pentingnya pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan psikologis siswa dalam proses belajar. Teori ini menganggap bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan pendidikan harus mendukung perkembangan itu. Tokoh utamanya yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Ciri khas teori ini yaitu pembelajarannya harus memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis siswa untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal. Penerapannya melalui penciptaan lingkungan belajar yang mendukung dengan perhatian pada kebutuhan siswa untuk merasa dihargai atau diterima. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori pendidikan progresif, yaitu teori yang lebih berfokus pada kebutuhan siswa dan pengalaman belajar mereka. Pendidikan progresif yang menganggap bahwa siswa harus menjadi pusat dari proses pendidikan dan pembelajaran harus relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tokoh utamanya yaitu John Dewey. Ciri khas teori ini yaitu pendidikan harus berbasis pada pengalaman nyata dan pengembangan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya dapat melalui penggunaan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning serta pengajaran yang menekankan eksperimen dan proyek. Selanjutnya, teori kognitif. Teori sosial kognitif memadukan aspek sosial dan kognitif dalam proses belajar. Teori ini menganggap bahwa individu belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Tokoh utamanya yaitu Albert Bandura. Ciri khas teori ini yaitu pembelajaran terjadi melalui modeling, di mana siswa meniru atau mengamati perilaku orang lain, orang yang mereka anggap sebagai model. Penerapannya dapat melalui pendekatan yang dapat terlihat dalam metode pengajaran di mana guru bertindak sebagai model bagi siswa, atau dalam kelompok belajar di mana siswa belajar melalui interaksi sosial. Kesimpulan, dari penjelasan mengenai berbagai teori pendidikan yang ada, dapat disimpulkan bahwa setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan proses belajar mengajar. Teori behaviorisme menekankan pengaruh lingkungan dan pembelajaran yang terjadi melalui pengulangan serta penguatan perilaku. Sementara itu, teori kognitivisme lebih fokus pada bagian individu proses informasi secara mental, dengan melibatkan pembelajaran sebagai proses internal
yang melibatkan perhatian, memori, dan penyusunan pengetahuan.